Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marmaratul Mufida dengan NIM 19034010110007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. Pertama-tama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi pengertian demokrasi secara luas adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi, yaitu hak mendapatkan kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, etika dan norma kehidupan dijunjung tinggi, kesetaraan derajat yang sama di depan hukum, begitu. Yang selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama adalah pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua adalah pemerintahan menurut hukum, harus resmi menurut hukum, tidak boleh menyeleweng dari hukum. Yang selanjutnya yaitu kebebasan mengemukakan pendapat dari rakyat itu sendiri. Jadi rakyat bebas berpendapat apapun. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi antara lain adalah kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan sosial, pemufakatan yang jujur dan sehat. Maksudnya ketika kita berunding masalah atau kita berdiskusi harus diselesaikan dengan cara mufakat, gitu. Yang selanjutnya adalah kultur demokrasi atau budaya demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Yang kedua adalah menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa secara teratur, penggunaan paksaan sedikit mungkin. Jadi demokrasi ini tidak boleh banyak paksaan atau perdebatan yang panjang yang berujung pada konflik. Macam-macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara, semisal pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, seperti wilayah kita Indonesia. Yang kedua, berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khasnya yaitu kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat yaitu mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Itu selanjutnya yaitu atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal atau negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, negara-negara komunis. Yang terakhir, demokrasi gabungan, negara-negara non-blok. Dalam demokrasi di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak penyebutan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat, akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu pada periode 1945 sampai 1959,
Setelah itu 1959 sampai 1965, dan selanjutnya pada periode 1966 sampai 1988, selanjutnya yaitu pada periode 1999 sampai sekarang. Pokok-pokok demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah mengedepankan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Yang keempat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR maupun MPR. Perbedaan pendapat. Yang pertama, perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama. Yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun di daerah. Dinamika demokrasi Indonesia. Yang pertama, sebuah desain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun, masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya atau bahkan melalui kekerasan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.